Pak Mirsa, setelah kita dari Towel Speed, sekarang saya akan eksplor Puri Mataram di Sleman. Nah, saya dengar di sini ada tempat wisata yang sangat cakep. Ada beberapa atraksi. Yuk, kita sana yuk. Nggak boleh ya. Ini nanti ikannya pada mati, Pak. Mohon sekali ya. Jadi aturan di kami memang tidak boleh untuk melempar batu di kolam. Oke. Prank. Jadi kan tak prank. Sengaja pas itu lempar batu. Oh iya. Larangan yang kedua, aku pengen ngobrol, pengen kenal tentang ini. Biar kenal karo pengelane. Oke. Kita aku instruksi ke. Oh iya. Kenal dulu. Baik. Siap, Pak. Mari silakan kita duduk aja ngobrol santai, biar nanti kita jelaskan untuk lebar badan. Sebelum ngobrol, bisa minta maaf dulu ya. Sama-sama. Gimana? Mari silakan. Nah, lebih enak kita ngobrol panjang lebar sebelah sini. Mari Bapak. Yeah. Silakan. Iya. Gimana ini? Kok tadi kok kayaknya marah-marah, ini ada apa ini? Itu trik saya, Mas. Jadi mohon maaf. Kenalkan, Mas, saya Irsyam Sigetibowo dari Nuswa Trip. Baik. Memang saya kesini untuk mengeksplor daerah sini dan cobalah saya bikin trik-trik sedikit lah lempar. Dan ternyata memang di sini luar biasa pengawasan. Iya. Dengan siapa saya? Iya, perkenalkan nama saya Angga, Pak. Oh, iya. Saya di sini pengelola di Puri Mataram. Iya. Oke, Mas. Jadi tidak salaman, tidak afdal. Iya. Bersam ya. Oke. Jadi gini, Mas. Memang saya pengen lebih tahu tentang Puri Mataram. Baik. Karena saya search di Google dan saya tanyakan teman-teman, tempat ini memang luar biasa. Tempat yang memang harus aku kunjungi. Baik, harus aku suarakan kepada teman-teman. Oke. Kunjungan yang the best. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut, kira-kira mau makan apa ini Bapak ini? Aduh, sudah bikin ribut-ribut. Ditawarin makan lagi. Baiklah, Mas, terima kasih. Iya. Kalau saya boleh tahu apa jenis spesialnya? Oke, jadi sebenarnya kita banyak sekali makanan yang tersaji kita hidangkan di sini, tapi memang yang lebih spesial dan lebih best seller di tempat kami adalah ada paket sego megono. Nah, selain itu ada paket ingkung, Pak. Ingkung Puma namanya. Oke. Betul. Sego megono, saya pernah ke daerah Batang. Betul. Terus Puma, Puri Mataram. Puri Mataram. Siap, Mas. Nah, ini makanannya sudah tersaji. Ini paket ingkung, Bapak. Oke. Ingkung nasi. Iya. Ini, Mas. Kalau saya akan makan nggak banyak, aku sedikit aja, selebihnya menghabiskan. Mas, kira-kira gimana? Ini bisa buat berapa orang? Baik, jadi memang kita sediakan paket memang untuk rame-rame ya Pak ya. Oh, iya. Jadi memang ada beberapa menu yang khusus untuk personal, ada juga menu yang untuk paket. Iya. Jadi untuk paket hemat ini ada paket ingkung sama paket sego megono untuk 5 orang Pak. Dua macam atau satu macam? Satu macam untuk 5 orang ya. Orang. Yang ini yang jadi maksud dengan
Sego Megono. Sego Megono. Oh Iya. ya. Ya. Yang ini memang seperti waktu aku di Batang dulu kayak gini, ada ikan asin tipis-tipis ini ya. Iya, betul. Nah, ini ada satu lagi untuk minuman yang memang best seller juga di tempat kami, namanya es teler, Pak. Es teler. Iya. Apakah bisa saya asumsikan setelah saya makan enak kenyang terus kemudian teler-telernya lagi terus di sini kan udaranya segar ya. Iya. Sangat luas, indah dan telernya ngantuk. Seperti itu kayaknya. Es teler. Iya. Ini mesti dipandu ini. Boleh. Ini saya lihat ada bakmi apa aja Mas? Ya, ada mie, kemudian ada telur, ada oseng tempe juga, itu sebagai pelengkap untuk ingkungnya. Iya. Seperti itu. Dan ini ada putih-putih nih kayak susu, apa ini Mas? Ya, Ingkungnya ini. Memang kita kasih santan, Pak. Ya, jadi memang untuk rasanya itu lebih mantap gitu kan. Oke. Ya. Jadi akan memberikan efek gurih ya. Iya. Oke, terus kemudian ada dihias timun sama apa nih? Tomat. Betul. Oh, mantap. Jadi ini ayam ini kan gurih. Ya. Nah, terus kita cemil-cemil juga ini timun sama terong apa namanya nih? Tomat. Tomat. Iya. Iya. Terus ini Mas yang megono ini Mas. Ya. Ya, jadi memang kita mempunyai konsep sebenarnya kita pengen menyatukan masakan Nusantara, kemudian itu nanti bisa dihadirkan di Puri Mataram seperti itu, Pak. Oh, iya. Jadi untuk masakan Nusantara itu bisa ditemui di Puri Mataram. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini adalah mewakili dari yang menu yang segitu banyak ya? Iya. Oh, baiklah. Ya. Pamirsa, kalau ke Puri Mataram, coba dulu yang the best-nya. Sego Megono sama ingkung Puma Puri Mataram. Dan ini penutupnya, dessertnya Ada es teler. es teler. Ini berita coba nggak ya? Boleh, monggo silakan. Ditambah dengan suasana yang syahdu, kemudian dihidangkan dengan menu yang seperti ini, harapannya ya ini menjadi pelengkap seperti itu ya. Nah, ini kita makan di sini Mas. Kalau untuk pengunjung yang lain apakah boleh duduk di sini Mas? Bisa. Sambil menikmati ini apa namanya ini? Kolam yang sebegitu besar, ada bebek-bebekan ya. Bebek-bebekan, ya. Jadi mungkin perlu kami perjelas lagi ya Pak ya, bahwasanya memang di Puri Mataram ini kita menghadirkan bukan hanya resto saja. Jadi memang kita ada beberapa wisata di tempat kami, kita kolaborasikan dan bahkan kita juga ada guest house. Ada guest house? Iya Pak. Oke, berarti bisa nginap di sini ya? Bisa sekali. Nah, ada catatan khusus nggak kalau nginep di sini? Ya, jadi untuk penginapan kami memang kita ada 2 guest house dengan lebih ke cottage seperti itu ya. Dalam satu rumah itu ukuran 8x6. Untuk harga per malamnya memang di angka 500.000 saja. Itu untuk bisa berempat dan menurut kami juga untuk harga bisa bersaing lah seperti itu. Berarti kalau saya ajak teman-teman patungan gitu ya, wah, ya. Per pack-nya 100.000 ya. Nah, berarti kita bisa berbarbeque di situ atau mungkin bisa bikin acara apa istilahnya? Bisa sekali. Ya. Mantap. Pokoknya kita support semuanya, misalkan mau barbecue, kemudian mungkin ada acara yang lain nanti kita support dengan segala macam konsepnya bisa. Misalkan Mas, saya nginep di guest house itu view-nya apa? Biasanya orang kan nyari view tuh. Betul. Nah, jadi memang karena filosofi kami nama Puri Mataram, Puri itu adalah suatu persinggahan bangsawan ya. Jadi memang kita konsep untuk bangunannya semuanya model menggunakan kayu Pak. Seperti itu, ada bangsal, ada cukur dan sebagainya. Sama halnya dengan yang ada di guest house kami. Jadi dilihat dari luar memang kita menggunakan konsep tradisional seperti itu, tetapi di dalamnya kalau begitu masuk sudah
nuansanya sudah berbeda, lebih modern seperti itu. View-nya juga bisa dikatakan view sungai. Oh, iya. Iya. Jadi guest house ini ada di pinggir sungai. Betul. Jadi anu ya, kalau malam bisa mendengarkan ini percikan air sungai. Iya. Lebih alami. Oh iya. Iya. Boleh coba kapan-kapan waktu? Wah, boleh sekali, Bu. Boleh sekali. Dan selain itu kita juga ada wisata, Pak. Ya, jadi memang konsep kami itu tadi wisata keluarga juga, ada beberapa wisata edukasi, ada Taman Kelinci, kemudian kita juga ada Taman Domba Merino, ada Merak, ada Rusa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita wisatawan ke sini sudah dapat view kolam gede, bebek-bebekan, ada mini zoo ya, kebun binatang, binatang mini kecil ya. Terus kemudian ada beberapa joglo yang bisa digunakan untuk acara. Ya. Apalagi Mas? Kok banyak sekali nih harus. Iya. Jadi memang semua apapun acaranya, harapan kami ya bisa terpusat di Puri Mataram. Salah satunya one stop service itu tadi ya, bisa nginep di sini, bisa makan di sini, bisa mengadakan acara di sini, bahkan bisa berwisata di tempat kami. Dan kita memang banyak sekali paket-paket yang kita tawarkan. Salah satunya memang ada paket untuk wedding party, Bapak, yaitu konsep garden ataupun mungkin konsep indoor, itu bisa kita fasilitasi seperti itu. Mas, misalkan ya kita nginep katakanlah check-in jam 1 ya, terus kemudian kita malam barbecue. Tentunya kan kita pengen melihat suasana di luar Puri itu, ada apa yang bisa kita kunjungi, Mas? Ya, jadi di luar Puri Mataram memang kita untuk view malam kita mainkan di beberapa spot lighting seperti itu, Pak. Dan kebetulan juga untuk malam kita ada di beberapa hari itu ada live musik untuk Ningrat Cafe. Oh, Ningrat. Oh, di Ningrat Cafe ini ya. Ningrat Cafe, betul sekali. Ya. Nah, Mas, kalau misalkan saya eksplor ini udah cukup ya. Saya ingin eksplor ke tetangga, misalkan di kampung sebelah itu ada nggak? Kalau aku ingin ini jalan-jalan ya, keluar. Ya, bisa sekali, Pak. Jadi memang kami bergerak di bidang pariwisata, dan di mana kami itu merupakan salah satu unit usaha di badan usaha milik desa. Ya, jadi singkatnya BUMDes. Iya, betul sekali. BUMDes. Ya, jadi memang. Jadi ini milik BUMDes. Milik BUMDes, ya. Dan ini gerimis. Kita pindah. Boleh, Mas? Boleh. Ya. Baiklah, kita akan move sebentar. Sudah pindah di sini. Kita kayak sulapan ya ini. Maklum, mendung dari gerimis supaya aman makanan ini. Iya. Karena kalau nanti kena air hujan, Mas, nanti taste-nya akan berkurang pasti. Betul ya. Gimana tadi tentang ini kepemimpinan BUMDes tadi ya? Ya. Ada strukturnya gimana, Mas? BUMDes itu? Ya. Jadi BUMDes badan usaha milik desa ya. Jadi memang dari pemerintahan pusat memang di setiap desa itu harus ada BUMDes ini sebenarnya seperti itu. Dan di BUMDes ini juga membawai ataupun mungkin menjadi unit usaha dari kelurahan itu sendiri ataupun desa itu sendiri. Dan kebetulan di tempat kami ada 2 unit usaha, salah satunya di Puri Mataram ini, kemudian satunya lagi di tanaman ataupun di pertanian seperti itu. Kalau pertanian kan luas tuh, Mas. Ya. Itu spesifik apa pertanian? Ya, jadi untuk pertanian lebih ke pertanian yang milenial. Jadi memang kami membuat suatu konsep untuk pertanian tanaman hias. Tanaman hias kita khususkan lebih spesifik lagi, yaitu tanaman hias aglonema. Aglonema.
Betul sekali. Kayaknya itu dulu pernah tren ya. Ya, Satu tanaman ya. bisa ditukar Avanza. Betul. Ya, ini mau ditrenkan lagi ya. Ya, kita mau masifkan lagi, kita boomingkan lagi. Ya. Jadi sedikit kami jelaskan dan mungkin nanti juga kita akan antar untuk bisa mengeksplor lebih lanjut di Siap. lokasi tersebut dan kebetulan kita sudah bisa membudidayakan ada kurang lebih 20 varian dan di situ kita sudah mempunyai kurang lebih 60.000 pohon, Pak. Ya, nanti kita akan lihat di sana. Nah, sebelumnya Ini 60.000 Mas. Iya, Nanti kalau menghitung kamu 30.000, aku 30.000 ya. boleh. kita pastikan aja Kita nanti pakai di sana. stopwatch ya. Stopwatch nanti kita hitung. Oke, cakep juga Ya, ini. ya, jadi kenapa kita mengusung di pertanian aglonema? Salah satunya memang menurut kami itu bisnis yang menjanjikan dan kami memang sebelumnya itu membuat suatu kajian-kajian yang mana di Indonesia itu setiap bulan itu ada sekitar 11.000 pohon aglonema yang diimpor dari Thailand ataupun dari Cina, Pak. Oh, jadi malah Gitu. import kita. Iya, kita import. Bahkan sebenarnya aglonema itu salah satunya atau mungkin ada beberapa itu memang asli Indonesia sebenarnya. Nah, jadi memang dari situlah kita membuat suatu bisnis yang ini untuk bisa istilahnya kita bisa berdiri di bumi kita sendiri kan seperti itu, tidak Iya. bisa tidak import lagi, bahkan kita punya prospek untuk ekspor seperti itu. Iya. Kalau berarti bisa dikatakan ya Mas ya, bagi teman-teman muda milenial ini, Ya. ini salah satu kesempatan ya, Ya, dan ada memang prospek ya begitu Ya, prospek sekali. Iya. Iya. Di samping kita jelas kalau kita bicara tanaman kan indah. Ya, Indah membuat kita tuh ya mata kita lebih fresh, terus betul kemudian sekali. pikiran Iya. relax. ya.